Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, sehari sejak tadi pagi hingga malam ini kami beserta para duat, para asatidzah mengikuti daurah ilmiah, daurah kitab yang diantarkan oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja LCMA hafizahullah ta'ala dengan mengkaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, di mana pada hari ini fokus membahas dua bab ya. Bab yang pertama berkaitan dengan urgensi atau pentingnya seorang mengapa belajar hal-hal yang berkaitan dengan al-asma was sifat. Yang kedua, bagaimana cara memahami al-asma was sifat sesuai dengan pemahaman para generasi emas dari umat ini, yaitu generasi salaf. Dan kita dapati bahwasanya urgensi belajar al-asma was sifat yang pertama adalah itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, dan sangat banyak dalil yang berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita mempelajari akan tauhid al-asma was sifat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, "Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin," dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annallaha 'azizun hakim," dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Dan ayat-ayat seperti ini sangat banyak disebutkan di sini ya, kurang lebih ada puluhan ayat yang menjelaskan tentang anjuran untuk kita mempelajari, memahami tentang akidah atau mempelajari tauhid al-asma was sifat. Yang kedua, urgensinya adalah dengan mempelajari al-asma was sifat, maka seorang akan mendapatkan kemuliaan. Sebagaimana seorang yang belajar atau mempelajari hal-hal yang mulia, maka itu adalah sebab-sebab kemuliaan. Dan ilmu yang paling mulia adalah hal yang berkaitan dengan al-asma wal sifat. Sebagaimana disebutkan bahwasanya fa inna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum, bahwasanya kemuliaan suatu ilmu itu tergantung kepada kemuliaan apa yang dipelajari. Dan selanjutnya ahamiyah atau urgensi yang ketiga adalah dengan kita belajar al-asma wal sifat, maka seorang akan lebih khusyuk lagi dalam beribadah. Beribadah tak kala kita paham dengan nama-nama Allah dan sifatnya, maka kita akan lebih khusyuk beribadah. Sebagaimana disebutkan dalam nukilan yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Asim, bahwasanya man kana billahi a'raf, barang siapa yang lebih mencintai atau lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, kana minhu akhwaf, maka dia akan cenderung lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li ibadatihi atlab, dan dia akan lebih bersungguh-sungguh dalam ibadahnya. Wa an ma'siyati ab'ad, dan dia akan berusaha untuk menjauhkan dirinya dari maksiat. Dan juga di antara urgensi yang lain yang disebutkan bahwasanya mereka yang mempelajari al-asma was sifat akan mampu menegaskan atau menjelaskan sebagaimana Rasulullah SAW memberikan penegasan kepada sahabatnya terhadap sifat-sifat atau nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah SAW ya, tak kala berada di depan para sahabatnya, Rasulullah menggerakkan tangannya atau memberikan isyarat kepada tangannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mendengar dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Dan Rasulullah melakukan isyarat seperti itu bukan dalam bentuk tasybih, akan tapi dalam bentuk tahqiq, menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Dan juga ikhwani fillah wa akhwati fillah, disebutkan dalam pembahasan bahwasanya pentingnya belajar al-asma wa sifat yaitu untuk ya membuat seorang semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ya dengan kita mempelajari asma wa sifat, kita mampu menghindarkan diri kita dari akidah-akidah yang menyimpang, karena seorang tidak akan paham yang mana akidah yang benar, yang mana akidah lurus jika dia tidak mempelajari al-asma was sifat. Sebagaimana orang-orang liberal, mereka banyak menyimpang dalam perkara al-asma was sifat karena mereka tidak memahami tauhid atau akidah yang berkaitan dengan al-asma was sifat. Kemudian rangkuman yang kedua yaitu materi yang berkaitan dengan kaidah-kaidah dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan kaidah pertama adalah disebutkan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, tuthbatus sifatu 'ala az-zahiri min ma'ani nususiha wa illam tudrik kaifiyatuha. Sifat Allah Subhanahu wa taala ditetapkan berdasarkan pengertian yang jelas dari nas-nas ya, dari Al-Qur'an dan Sunnah, meskipun tidak diketahui ya oleh manusia bagaimana kaifiyahnya dan bagaimana wujudnya dari sifat-sifat tersebut. Nah,
Kemudian kaidah yang kedua dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kata penulis rahimahullahu taala, as-sifatu tanqasimu ila qismain, dzatiyyati wa fi'liyyati. Sifat-sifat terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama sifat zatiyah yang selalu ada pada zatnya, zat Allah Subhanahu wa taala, dan sifat fi'liyah yaitu tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat zatiyah ini seperti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, Allah Subhanahu wa taala memiliki kuasa, memiliki mata dan seterusnya. Dan ini yang kebanyakan orang keliru dalam memahami sifat zatiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sifat fi'liyah yaitu ikhtiyariyah, di mana Allah Subhanahu wa taala yaitu Maha Mencipta atau Maha Memberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala mencintai, Allah Subhanahu wa taala mematikan, Allah ridha, Allah marah, dan ini semua adalah sifat fi'liyah atau ikhtiyariyah yang kita yakini terdapat pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun hanya saja yang perlu kita pahami bahwa nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita samakan dengan makhluknya. Sebagaimana makhluk memiliki mata, memiliki telinga, memiliki tangan, memiliki wajah, nama bisa sama, akan tapi kita tidak tahu bagaimana hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan juga begitu pula juga dengan fi'liyah. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai, mematikan, marah, namun kita tidak bisa menyamakan sifat tersebut dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disetarakan, disamakan dengan makhluknya, dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan dalam kitab ini disebutkan banyak-banyak dalil yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat zatiyah dan memiliki sifat fi'liyah. Ini mungkin kesimpulan yang sederhana, yang paling singkat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.